Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan kepada ketua kelas memberi doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelumnya ibu akan mengambil absen anak-anak ibu semuanya. Baik, Yuna Haltika, Ada, Bu. Lilis, Ada, Bu. Mas Ridiana, Ada, Bu. Aprilia Fitri, Ada, Bu. Mayang Suryanti. Ada, Bu. Baik, sudah semuanya. Baik, apa kabarnya anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi, yaitu nyanyi lagu Indonesia Raya. Dipersilakan kepada anak-anak ibu, dipersilakan untuk berdiri ya.
Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan memberikan Ananda itu ice breaking untuk semangat belajarnya. Ya, dipersilahkan kepada anak-anak Ibu berdiri kembali. Tangan ke atas, menggapai lidah, tangan ke atas, menggapai tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikat badan. Dua itu semuanya berbeda, satu-satu dulu. Satu dari kiri, digabung menjadi dua jembatan panjang, dua dari kanan, dua dari kiri, digabung menjadi empat, buat kamera cekrek, tiga dari kanan, tiga dari kiri, digabung menjadi enam, buat menara pendek, empat dari kanan, empat dari kiri, digabung menjadi delapan, buat terbina kecil, lima dari kanan, lima dari kiri, digabung menjadi 10, kursi yang beragam. Tangan ke atas, Baik, apakah hari ini anak-anak Ibu tahu kita belajar tentang apa? Ya, hari ini kita belajar yaitu tentang gotong royong. Sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan 7 pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui pengamatan, Ibu harap peserta didik dapat menemukan arti gotong royong. Yang kedua itu melalui pengerjaan LKPD, Ibu harap bisa menerapkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu melalui kerja kelompok, Ibu harap peserta didik bisa menampilkan atau membangun tim dengan baik dan bertanggung jawab. Yang keempat itu melalui presentasi, kalian bisa menyajikan hasil dari kerja kelompok kalian. Baik, di sini apakah anak-anak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan gotong royong? saling tolong menolong, Ibu. Kerjasama, Bu. Ya, Saling membantu, Bu. ya. Baik, di sini Ibu jelaskan itu yang dimaksud dengan gotong royong adalah ciri khas masyarakat Indonesia yang membedakannya dengan negara lain. Gotong royong banyak sekali memanfaatkan diantaranya
menjalin kerukunan hidup bermasyarakat, dan mempererat rasa persaudaraan. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita harus melaksanakan gotong royong dalam seluruh kegiatan yang membutuhkan bantuan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu tentang manfaat gotong royong. Di sini anak-anak ibu bisa menyebutkan apa saja itu manfaat gotong royong. Lebih ringan melaksanakan Pekerjaan lebih cepat selesai, Bu. Ya. Membangun Ada lagi? persatuan dan kesatuan, Bu. Ya. Baik, di sini ibu akan menjelaskan itu ada beberapa manfaat dari gotong royong. Yang pertama itu terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis. Yang kedua itu membangun persatuan dan kesatuan. Yang ketiga itu meningkatkan rasa tolong menolong. Yang keempat itu membuat pekerjaan individu menjadi lebih mudah. Yang kelima itu lingkungan menjadi sejahtera, aman dan damai. Di sini apakah dari anak-anak ibu bisa menyebutkan apa saja dari contoh gotong royong? Kerjasama dalam membuat tugas, Bu. Ya. Baik, di sini ibu akan menjelaskan apa saja contoh-contoh dari gotong royong. Yang pertama yaitu contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Yang pertama itu dengan belajar bersama. Salah satu yang paling sederhana tetapi sangat berarti adalah dengan cara belajar bersama. Kegiatan ini dapat membantu teman sekelas dengan mengalami kesulitan dan memahami pembelajaran. Cara ini bisa dilakukan dengan menjelaskan materi yang sulit dipahami atau berdiskusi secara bersama-sama. Contoh lingkungan di sekolah ini banyak kita temui itu. Yang pertama itu menjalankan tugas secara bersama-sama, membantu teman yang saling kesusahan antara satu dan yang lain. Yang kedua yaitu membantu ibu atau bapak guru. Dengan membantu ibu dan bapak guru dengan membawakan buku-buku tugas ke ruangan guru atau menolong bantuan lain, untuk itu bapak dan ibu guru juga dapat dilakukan oleh semua siswa. Tentunya sikap ini dapat membuat ibu dan bapak guru dan bangga dengan sikap siswa anak didiknya. Selanjutnya itu merapikan buku-buku di perpustakaan. Selain teman dan guru di sekolah, ada juga petugas perpustakaan yang bertugas untuk menjaga koleksi buku, mengatur, meminjam buku, dan hal lainnya terkait perpustakaan. Tak ada salah siswa memotong merapikan buku di perpustakaan, apalagi setelah selesai membaca. Selanjutnya yaitu membersihkan kelas di lingkungan sekolah. Meskipun ada petugas kebersihan sekolah, bukan berarti siswa bisa semena-mena membuang sampah di kelas atau di lingkungan sekolah. Pertolongan kecil dengan lingkungan sampah pada tempatnya sudah menjadi bantuan yang sangat berarti. Selanjutnya yaitu mengunjungi teman yang sedang sakit. Jika salah satu di antara anak-anak didik ibu ada seorang siswa yang sedang sakit, seharusnya kita harus menjenguk teman kita yang lagi kesakitan itu. Di sini apakah dari anak-anak ibu bisa memberikan contoh bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Bergotong royong di rumah, Bu. Seperti ada yang mencuci piring, ada yang menyapu, ada yang angkat kayu, dan yang Membersihkan halaman. Ya. Baik. Untuk lebih jelasnya, baik Ibu jelaskan.
Itu contoh kerukunan atau gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membantu kerja bakti di lingkungan masyarakat. Baik sesama warga masyarakat, kita harus menggunakan sikap paling menolong antara satu dengan yang lain. Yang kedua itu membantu ibu mencuci piring. Itu sebaiknya kita sebagai anak itu seharusnya itu memang menjadi tugas atau kewajiban kita sebagai seorang anak. Yang ketiga itu membantu ayah membersihkan halaman rumah. Yang keempat itu menolong orang yang jatuh dari sepeda. Yang kelima yaitu menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan itu tentang materi mengapa kerukunan hidup itu harus kita jaga. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Itu berikut adalah beberapa manfaat sekaligus mengapa kerukunan dalam kehidupan itu harus kita jaga. Yang pertama itu menjaga keharmonisan. Alasan pertama mengapa kerukunan dalam kehidupan itu harus kita jaga yaitu merupakan harmonisan kehidupan. Anda akan terasa lebih harmonis dengan menjaga kerukunan antar sesama. Yang kedua yaitu menghargai setiap perbedaan. Manfaat kedua dari menjaga kerukunan ini yaitu kita bisa saling menghargai setiap perbedaan. Hidup rukun juga membawa kita pada tindakan toleransi pada setiap keragaman yang ada dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengurangi tindakan kejahatan. Salah satu tindakan kejahatan pada dasarnya terjadi di mana saja dan kapan saja. Selain itu, biasanya tindakan kejahatan ini terjadi tidak mengenal usia maupun kategori lainnya. Faktor terjadinya tindakan kejahatan ini juga kebanyakan berasal dari internal. Selanjutnya yaitu tentang menciptakan kepedulian. Kerukunan dalam kehidupan perlu kita jaga agar terciptanya rasa kepedulian, tingkat kepercayaan dan kepedulian dari sesama individu akan meningkatkan apabila kita menerapkan sikap individu rukun. Hal tersebut bisa dengan jelas terlihat dari kerukunan perselisihan. Selanjutnya yaitu menciptakan ketenangan hidup. Alasan terakhirnya yaitu ketenangan hidup dalam lingkungan yang memiliki kerukunan. Dalam bersosial maka hidup akan terasa tenang dimanapun Anda berada. Tidak hanya lagi kekhawatiran berlebih terhadap setiap kondisi maupun setiap permasalahan yang timbul apabila kerukunan dan ketenaga kerjaan. Baik, di sini Ibu akan menampilkan gambar contoh dari bergotong royong. Dari gambar tersebut, anak-anak Ibu bisa menjelaskan contoh gotong royong dari gambar tersebut. Yang gambar pertama, Gotong royong yang Lingkungan masyarakat, Bu. apakah anak Ibu bisa menceritakan apa contoh dari gambar yang Ibu sampaikan tadi? Ada orang yang menyapu, Bu. Ada orang yang mencampur. Di dalam kamar tersebut, kami melihat gotong royong yang terjadi di dalam masyarakat. Ada yang menyapu, ada yang mengangkut sampah, ada yang mencampur, dan di situ terjadi tolong menolong satu sama lain, Bu. Saling bekerja semuanya, Bu. Ya, di gambar yang kedua, Gotong royong di lingkungan sekolah, Bu. ya. Di mana di dalam gambar tersebut terdapat 5 orang siswa, Bu. Ada beberapa siswa yang menyapu halaman, ada yang menyapu teras, ada yang menguntit sampah, ada yang membuang sampah, serta yang terakhir ada seorang siswa yang sedang menyiram tanaman, Bu. Ya, bagus. Yang gambar selanjutnya,
Ya baik, cerita dari anak-anak ibu tadi semuanya betul. Baik, di sini ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anak ibu. Di sini ibu akan membentuk menjadi 3 kelompok. Dipersilakan untuk membentuk kelompoknya. Nah, dari LKPD yang ibu berikan tadi, ibu berikan waktu kepada anak-anak ibu selama 10 menit untuk mencari jawaban dari LKPD yang ibu berikan. Ya Bu. Saya Bu. Ya. Itu udah lama itu nanti kan dipecat juga satu-satu. Tidak ada tuh nanti itu satu jam. Ya, dipersilakan kepada anak-anak ibu setiap kelompok itu mempresentasikan dari lembar kerja yang diberikan. Ya, kelompok kepada Yuna dipersilakan. Baiklah, saya Yuna Yudhika akan menceritakan LKPD yang diberikan ibu pada saya. Ini adalah gambarnya. Nah, dari gambar ini dapat saya amati itu bahwasanya menunjukkan seorang anak laki-laki, adik dan keduanya orang tuanya yang sedang bergotong royong membersihkan rumah. Adik laki-laki itu terlihat sedang menyapu lantai, lalu sang adik menolong sang kakak mengambil bekas sampah tersebut lalu membuangnya pada tempat sampah. Sedangkan ayah terlihat sedang membersihkan kaca rumah agar terlihat lebih bersih dan tidak berdebu. Dan ibu sedang membersihkan kursi yang terlihat kotor dan sedikit berdebu supaya kursi tersebut terlihat bersih dan rapi. Kakak laki-laki itu memakai baju berwarna biru dengan celana panjang berwarna hitam. Dia memegang sapu di tangan kanannya dan menyapu lantai dan menggerakannya teratur. Lalu sang adik memakai baju berwarna hijau dan celana pendek yang berwarna merah. Lalu memegang tempat sampah yang hendak dibuang ke tong sampah. Dan ayah itu memakai baju berwarna merah dan celana yang berwarna coklat. Dia memegang kain lap di tangan kanannya dan sedang membersihkan kaca jendela. Lalu sang ibu itu memakai baju berwarna kuning dengan celana panjang berwarna putih. Dia berpegang pengocek di tangannya dan sedang membersihkan kursi yang terlihat kotor dan berdebu di latar belakang. Terlihat beberapa perabatan rumah tangga seperti foto keluarga. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1 dan kembalikan kepada ibu. Ya, baik, terima kasih kepada Yuna. Baik, kepada kelompok 2 dipersilakan menampilkan hasil. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 kami bacakan hasil diskusi kami. Dari gambar yang ibu berikan, dapat saya amati yaitu pada hari Sabtu pagi, anak dan kedua orang tuanya sedang bergotong royong membersihkan rumah.
di mana ibu, ayah, kakak, dan adik sedang melakukan gotong royong dan membagi-bagi pekerjaan tugas mereka. Mereka semua sudah terbiasa bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai tugas. Ayah sedang mulai mengerap kaca jendela yang memastikan bahwa semua jendela di rumahnya bersih dan bebas dari debu. Selanjutnya ibu yang sedang membersihkan kursi yang sudah terlihat berdebu dan juga terlihat kotor. Selanjutnya kakak yang sedang menyapu ruangan tamu yang terlihat sampahnya berserakan. Lalu adik membantu sang kakak dan membuang sampah tersebut kepada tempat sampah. Mereka semuanya bekerja sama dengan penuh semangat, di mana sang ayah dan ibu sesekali memberikan arahan kepada kedua anaknya bagaimana cara membersihkan rumah dengan bersih dan rapi tanpa ada sampah yang berserakan pada ruangan rumah mereka. Mereka selalu berusaha untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Setelah beberapa jam bekerja, akhirnya rumah yang terlihat kotor akhirnya menjadi bersih dan rapi. Mereka semuanya merasa senang dengan hasil kerja mereka. Rumah mereka terasa lebih nyaman dan sehat. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Baik, kelompok selanjutnya kelompok 3 dipersilakan. Baiklah teman-teman semua, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, setelah melihat gambar yang diberikan oleh ibu ini, dapat saya amati bahwa pada hari Minggu pagi, Doni, adik dan kedua orang tuanya sedang melaksanakan aktivitas gotong royong bersama-sama di dalam rangka membersihkan rumah yang sudah lama tidak dibersihkan. Sebelum memulai aktivitas gotong royong tersebut, Doni, adik dan kedua orang tuanya harus menyediakan alat-alat gotong royong. Ayah dan ibu Doni berbincang tempat yang perlu dibersihkan oleh mereka. Ayah dan ibu Doni membagi tugas kepada kedua anak tersebut dengan menugaskan mereka secara masing-masing. Kemudian mereka mengambil alat-alat yang diperlukan lalu bergerak ke tempat yang sudah ditetapkan oleh ayah dan ibunya, di mana Doni terlihat antusias membersihkan ruangan rumahnya yang terlihat kotor dan dipenuhi oleh banyak sampah-sampah yang berserakan. Lalu adik membantu sang kakak dengan membuang sampah yang sudah dibersihkan tadi kepada tempat sampah. Sang ayah menggunakan kain penggelap untuk membersihkan kaca rumah yang sudah terlihat berdebu dan kotor, dan ibu menggunakan pengoceh untuk membersihkan kursi-kursi yang sudah berdebu dan terlihat kotor. Aktivitas gotong royong membersihkan rumah dengan bersama-sama merupakan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh keluarga Doni dalam sekali sebulan. Doni, adik dan kedua orang tuanya merasa sangat gembira karena melihat rumah yang sudah terlihat bersih dan rapi dan terbebas dari sarang penyakit. Sekian, sudah Bu. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 3. Baik, terima kasih ya kepada anak-anak ibu. Anak-anak ibu dalam menampilkan LKPD yang sudah ibu bagikan. Di sini yaitu ibu memberikan satu buah video. Di sini disilakan kepada anak-anak ibu, silakan amati video yang ibu tampilkan. Nanti di akhir video ini ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada anak ibu. Hujan deras sekali
Eko menyapu halaman. Hari menjelang sore. Mereka hampir selesai membersihkan halaman rumah gede. Gotong royong, bekerja sama, dan saling membantu membuat pekerjaan cepat selesai. Rumah gede menjadi bersih kembali. Semua tersenyum gembira. Terima kasih teman-teman. Kalian telah membantu membersihkan halaman rumahku. Ayo, kita minum teh dan makan kue, kata Gede. Anak Indonesia suka membantu, saling tolong-menolong, dan bekerja sama. Anak Indonesia memiliki semangat gotong royong. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak Ibu semuanya. Nah, dari tayangan video yang Ibu tampilkan tadi, tayangan apakah yang ada di dalam video tersebut? Saya sedang menonton gotong royong. Ya, bagus. Di manakah lokasi yang ada di dalam video tersebut? Di rumah saya melihat ini. Ya, bagaimanakah suasana yang ada dalam video tersebut? Terlihat bahagia dan gembira. Ya, selanjutnya itu sikap atau perilaku apa yang dapat kalian teladani dari video yang Ibu tampilkan tadi? Baik, terima kasih. Baik, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak Ibu bisa menyimpulkan apa yang anak-anak Ibu tangkap dari materi Ibu sampaikan tadi? Bisa, Bu. Ya, kepada Diana. Gotong royong adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong merupakan warisan budaya bangsa. Nilai dari perilaku gotong royong bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pandangan hidup, sehingga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupannya sehari-hari. Pola hidup yang seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, baik, terima kasih kepada Diana. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dari materi tadi bisa anak-anak Ibu terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, dipersilakan kepada ketua, dipersilakan untuk memimpin doanya. Malam